Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih bersama saya di channel Cak Dulo Gaming. Kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu mengenai tutorial cara pendaftaran CV. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Suwadi, NIM 2017418. Yang mengenai tugas PLKH 2 dari kelompok 7 mengenai prosedur pendaftaran CV. Dan yang pertama pendaftaran meliputi yakni pertama pendaftaran akta pendirian, yang kedua pendaftaran perubahan anggaran dasar, yang ketiga pendaftaran pembubaran. Dapat kita ketahui mengenai prosesnya yakni ada pertama elektronik yang mana melalui ibu, dan yang elektronik menurut KUHD pasal 21 yang mana jika notaris tidak ada akses internet atau sabu sedang bermasalah, hasilnya surat keterangan terdaftar atau SKT. Mana alur pendaftaran? Yang pertama yakni pendaftaran nama, dan yang kedua persetujuan pemakaian nama, ketiga permohonan pendaftaran nama, dan yang terakhir yakni penerbitan SKT atau surat keterangan terdaftar. Selanjutnya syarat pendaftaran. Yang pertama terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Permen Kumham nomor 17 tahun 2018 yang melakukan pendaftaran notaris yang telah menerima kuasa dari yang pertama pendiri bersama-sama, atau yang kedua yakni para sekutu yang akan mendaftarkan CV, firma maupun persekutuan perdata. Ya, yang kedua alur pendaftaran masih di alur pendaftaran. Yang pertama permohonan pendaftaran melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU. Sedangkan syarat penggunaan nama diatur dalam KUHD pasal 5 ayat 2 yang mana isinya yakni pertama ditulis dengan huruf Latin, yang kedua belum dipakai secara sah oleh CV, firma maupun persekutuan perdata dalam SABU, ketiga yakni tidak bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan umum, keempat tidak sama atau mirip dengan lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga nasional lainnya kecuali ada izin dari lembaga tersebut, dan yang terakhir yakni tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk suku kata. Selanjutnya perubahan nama CV. Poin pertama perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama baru dapat didaftarkan setelah nama telah disetujui menteri. Poin kedua untuk batas waktunya surat persetujuan penggunaan nama CV, firma dan PP otomatis gugur jika tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari. Terdapat dalam pasal 7 dan apabila pendaftaran akta pendirian maksimal 60 hari sejak tanggal akta didaftarkan dan jika lewat tidak dapat didaftarkan, tertera pada pasal 10 ayat 5. Sedangkan pendaftaran perubahan anggaran dasar maksimal 30 hari sejak tanggal akta dibuat, terdapat dalam pasal 15 ayat 3. Selanjutnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dapat kita ketahui bahwasanya PNBP dibayarkan untuk setiap yang mana pemesanan nama CV, firma dan PP itu terdapat dalam pasal 6 ayat 1. Dan yang kedua pendaftaran akta pendirian terdapat dalam pasal 11. Selanjutnya mengenai isi minuta akta pendirian harus terdapat satu yakni identitas, maksudnya terdapat mengenai nama pendiri, domisili dan pekerjaan. Yang kedua kegiatan usaha, ketiga hak dan kewajiban para pendiri, yang keempat yakni jangka waktu CV dan PP, dan yang terakhir perubahan terhadap 4 item di atas harus didaftarkan melalui via SABU, yakni tertera dalam pasal 15 ayat 2. Selanjutnya mengenai dokumen, yakni yang dilampirkan secara elektronik, bahwasanya pernyataan bahwa dokumen perubahan anggaran dasar sudah lengkap, dan yang kedua pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik akta pendirian. Dan selanjutnya yang disimpan oleh notarisnya. Yang pertama yakni akta perubahan anggaran dasar, yang kedua notulen rapat atau keputusan rapat perubahan anggaran dasar, yang ketiga fotokopi NPWP yang telah dilegalisasi oleh notaris, yang terakhir yakni bukti pembayaran anggaran dasar. Mengenai dokumen pendaftaran meliputi yang pertama mengenai akta pembubaran, yang kedua putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran,
Dan yang terakhir, dokumen lain yang terkait dengan pembubaran. Pendaftaran pembubaran terdapat dalam pasal 20 yang mana isinya poin pertama yakni terjadinya pembubaran. Yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian ketika musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan JV, firma, dan PT. Yang keempat, karena kehendak para sekutu. Dan yang terakhir, alasan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai pendaftaran secara non elektronik terdapat dalam pasal 21 yang mana isinya poin pertama diajukan oleh notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet. Yang kedua, pendaftaran manual dilakukan secara tertulis dengan menampilkan yakni pertama dokumen pendukung, lalu surat keterangan dari kantor telekomunikasi, dan yang terakhir adalah pemohon bertanggung jawab penuh atas pernyataan pendaftaran melalui sabu. Ini terdapat dalam pasal 13. Ya, sekian dari saya mengenai sedikit ilmu mengenai tutorial cara pendaftaran CV. Ya, saya Rifki Fuadi. Semoga apa yang saya berikan ini memberikan suatu manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.